Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Presiden Prabowo Subianto sebut cakupan program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat. Prabowo menjelaskan kesalahan pada program MBG yakni 0,0017%. Salah satu SMP negeri di Solo, Jawa Tengah membentuk Satgas khusus untuk mendeteksi makanan program MBG sebelum dibagikan ke siswa. Sebelum didistribusikan, makanan akan diperiksa dan dicicipi dulu oleh tim guru. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menerima kunjungan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin, Mruki Abu Bakar Basir di kediaman Sumber Banjarsari, Solo. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Dan saudara, inilah Kompas Petang selengkapnya. Kita awali informasi dari seorang juru parkir menganiaya pemotor di parkiran motor sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian wajah. Lapor polisi. Astagfirullahaladzim. Lapor polisi, lapor polisi. Allahu Akbar. Wah, nggak bisa. Lapor. Gua udah baik-baik ya sama lo ya. Pisum ya lo, makanya lu pakai otak ya 10.000 lu apa bobok kayak gitu lo ya. Lu perkara. Korban membayar tarif parkir sebesar Rp5.000 kepada pelaku. Pelaku meminta korban membayarnya Rp20.000, 2 kali lipat dari harga normal tarif parkir tersebut. Adu mulut terjadi hingga pelaku melakukan penganiayaan kepada korban. Akibat penganiayaan tersebut, korban harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Lapor. Gua udah baik-baik ya sama lo ya. Pisum ya lo, makanya lu pakai otak ya 10.000 lu apa bobok kayak gitu lo ya. Lu perkara 10.000 ya, pakai kayak gitu lo ya. Perkara 10.000 lu pakai. Udah kan enggak ada pambal. Setelah mendapat laporan, Polres Jakarta Utara bergerak cepat dengan menangkap pelaku yang berusaha kabur ke Tangerang, Banten. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan pemerasan yang disertai dengan kekerasan. Ketika korban bersama saksi sekitar 4 orang ingin mengambil kendaraan, korban diminta atau ditagih bayaran parkir oleh juru parkir liar sekitar satu motor dia berikan 5.000. Namun dari duit yang diberikan tersebut atau dana yang diberikan tersebut, juru parkir tidak terima dan memaksa kembali. Kemudian korban menambah dananya sekitar 10.000. Jadi totalnya sekitar 20.000. Namun dari juru parkir liar tersebut atau pelaku masih bersikeras dan memberikan ancaman, akhirnya terjadi cekcok mulut. Sorotan selanjutnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto berbicara soal cangkupan program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat. Meski demikian, Prabowo tak menapik ada kekurangan, salah satu di program prioritasnya itu.
Prabowo menjelaskan 300 triliun rupiah akan digelontorkan untuk makan bergizi gratis. Program unggulan yang baru berjalan 11 bulan ini yang menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat mulai dari siswa sekolah, ibu hamil dan juga balita. Prabowo mengakui bahwa ada kekurangan termasuk kasus keracunan. Ia menjelaskan kekurangan atas kesalahan ataupun kekurangan atau kesalahan pada program MBG yakni 0,0017%. Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji sebelum distribusi. Pemprov Jawa Barat segera membentuk Satgas MBG yang bertugas untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan makan bergizi gratis. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bilang, tim Satgas MBG Jabar bertugas mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, hingga mengirim menu MBG kepada penerima manfaat. Ia menambahkan, tim Satgas juga bertugas untuk mencicipi menu MBG. Deddy memastikan, tugas mencicipi makanan tidak diserahkan kepada guru. Sebagai satgasnya MBG Provinsi Jawa Barat sebelum satgas yang dibentuk oleh pemerintah pusat nanti diterbitkan. Nah, tugasnya adalah mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan sampai mencicipi. Nanti yang mencicipi nggak boleh guru, yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana membenarkan jika ada beberapa SPPG yang tidak menerapkan standar operasional prosedur saat mempersiapkan menu MBG. Salah satunya soal waktu memasak serta bahan baku yang digunakan. Dadan juga mengakui jika ada beberapa SPPG yang luput dari pengawasan BGN. Saat ini saudara, BGN tengah melakukan evaluasi terhadap setiap SPPG agar peristiwa keracunan terhadap siswa penerima manfaat tidak terulang kembali. Beberapa SPPG yang tidak menerapkan itu, contoh yang di Cipongkor itu kan dari pemilihan bahan baku saja dia sudah menyalahi ketentuan. Harusnya jadi ada satu atau dua yang luput kan, jadi tahunya ada setelah kejadian, dan oleh sebab itu kami berikan peringatan untuk yang mengalami kejadian ini kan sudah lama kita terapkan, kita stop dulu untuk sementara sambil melakukan evaluasi. Salah satu SMP negeri di Solo, Jawa Tengah membentuk Satgas khusus untuk mendeteksi makanan program MBG sebelum dibagikan ke siswa. Makanan diperiksa untuk memastikan keamanan dan menghindari potensi keracunan. Saat makanan didistribusikan akan diperiksa terlebih dahulu oleh tim guru. Setelah dirasa aman, kemudian baru didistribusikan ke siswa untuk selanjutnya disantap bersama. Makanan datang dari SPPG yang kami lakukan adalah memerintahkan untuk petugas seperti biasa memeriksa makanan yang datang dengan dilihat dari aromanya, kemudian rasanya. Itu juga menjadi bahan laporan kepada Puskesmas Purwodiningrat yang setiap hari selalu meminta laporan terkait dengan MBG di SMP Negeri 14. Kita update bagaimana pembentukan Satgas MBG di Bandung, Jawa Barat dan langkah antisipasi makanan terkontaminasi yang dikonsumsi siswa yang dilakukan di Solo, Jawa Tengah, saudara. Kita sapa dua jurnalis, ada Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah, dan juga ada Dinda Farah dan juru kamera Abdul Rohim di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Dinda dulu. Dinda, sudah ada informasi sebenarnya apa tugas dari Satgas MBG ini? Lalu bagaimana update penyelidikan dari keracunan massal yang terjadi di Jawa Barat?
Baik. Saat ini betul sekali kalau diadakannya Satgas penanganan untuk kasus keracunan MBG, yang dimana update di Kabupaten Bandung Barat saat ini masih ada sekitar 11 korban siswa yang mengalami keracunan di RSUD Cililin, yang dimana saat ini sudah berangsur membaik. Selain itu di Kabupaten Bandung Barat juga SPPG, ada 3 SPPG yang sudah ditutup atau ditutup sementara karena sedang mendapatkan investigasi untuk mengungkap fakta-fakta terkait data-data apa saja penyebab keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, yakni dua di Kecamatan Cipongkor dan 1 di Kecamatan Cihamplas. Satgas ini dibentuk secara terpadu oleh Pemda, Polres, dan juga Dinas Kesehatan untuk penanganan kasus keracunan makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat. Tugas utama di Satgas ini adalah melakukan investigasi penanganan medis korban, khususnya di posko penanganan, yakni di posko Kecamatan Cipongkor, yang dimana menjadi posko yang paling terdekat untuk melakukan penanganan dan pengobatan kepada para siswa korban MBG, dikarenakan lokasi domisilinya yang dekat dengan rumah-rumah siswa dan juga dekat dengan sekolah-sekolah para siswa. Begitu. Dan dari kepolisian ini fokusnya untuk melakukan penyelidikan olah TKP, pemeriksaan bukti dan saksi, dan dari Dinas Kesehatan saat ini juga melakukan pemantauan kesehatan, yang dimana sedang diberikan sampel-sampel, yakni sampel dari mutan siswa yang mengalami korban keracunan MBG dan juga sampel dari makanan untuk diuji laboratorium untuk melihat adanya beberapa indikasi yang menyebabkan keracunan para siswa, yang dimana ahli kesehatan menyebutkan bahwa keracunan massal ini disebabkan oleh adanya makanan yang terkontaminasi dengan bakteri seperti E. coli dan juga Salmonella, begitu. Dan ada pun dari relawan dan juga TNI Polri dari Polres Cimahi itu memberikan adanya healing, adanya support motivasi pada hari Jumat kemarin kepada para siswa di posko penanganan Kecamatan Cipongkor. Baik, informasi dari Dinda soal bagaimana Satgas di sana, kita bergeser ke Solo, Jawa Tengah. Ada Widi Nugroho. Widi, salah satu upaya untuk mencegah siswa ini keracunan saat mengonsumsi MBG adalah membentuk Satgas khusus untuk mendeteksi makanan program MBG ini sebelum dibagikan. Pelaksanaannya seperti apa di sana? Sudah dibentuk sejak pertama kali program makan bergizi gratis dilakukan, terutama di SMP Negeri 14 Kota Solo ini. Pihak sekolah berinisiatif untuk membentuk tim yang terdiri dari guru penanggung jawab UKS atau unit kesehatan sekolah, yang nantinya akan memeriksa makanan bergizi gratis yang datang dari SPPG sebelum disajikan kepada siswa. Diperiksa dulu oleh para guru, diperiksa kelayakannya mulai dari bau hingga bentuk dan rasa. Apabila tidak ditemukan keanehan ataupun kecurigaan yang bisa menyebabkan keracunan, maka makanan ini akan langsung didistribusikan kepada para siswa untuk kemudian disantap bersama-sama. Dan sejauh ini memang belum pernah ada temuan atau ada indikasi bahwa makanan ini tidak layak untuk dimakan. Sejauh ini semuanya aman dan para siswa pun tidak ada keluhan, artinya makanan yang disajikan dari SPPG memang benar-benar aman dan sudah diperiksa oleh para guru. Dan ini tidak hanya sekedar pemeriksaan saja, karena para guru setelah melakukan pemeriksaan kemudian mengisi form elektronik yang nantinya akan diunggah ke puskesmas setempat, di mana itu akan dijadikan untuk laporan dari puskesmas ke Dinas Kesehatan dan juga tim pengawasan dari Kota Surakarta bahwa ini makanan yang disajikan dalam program MBG, terutama di wilayah-wilayah yang sudah mendapatkan jatah MBG dan juga memiliki SPPG, semuanya dijamin aman, ada laporan tertulis dan juga bukti-bukti seperti foto dan sampel-sampel makanan yang diperiksa oleh tim Satgas Preventif. Ini nantinya akan menjadi ujung tombak, artinya memang ini sudah dibentuk lama, tapi kita melihat relevansinya saat ini di mana keracunan kasusnya terjadi di beberapa daerah, maka Satgas ini sangat penting untuk mencegah adanya makanan yang tidak layak disajikan pada siswa dan pada akhirnya berujung pada keracunan. Dan nantinya Satgas ataupun tim dari sekolah ini juga akan di-backup dari dinas-dinas terkait yang memiliki mobil laboratorium keliling yang akan
melakukan uji sampel makanan yang disajikan kepada para siswa. Yasir. Baik, terima kasih atas informasinya Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Dinda Fajar dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden kembalikan ID Pers Istana milik wartawan CNN Indonesia yang sebelumnya sempat dicabut. Masih di Kompas Petang, Saudara, komplotan curanmor di Lampung melepaskan tembakan karena terpegok ketika menjalankan aksinya. Inilah rekaman CCTV saat komplotan pelaku curanmor menjalankan aksinya di area parkir kantor penyedia layanan internet Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Saat melancarkan aksinya, satu pelaku berperan sebagai eksekutor mencuri sepeda motor, sementara satu pelaku lainnya mengawasi situasi di lokasi kejadian. Meski awalnya pelaku berhasil merusak kunci stang dan akan membawa kabur sepeda motor, namun aksi pencurian dipergoki korban bersama temannya. Saat korban dan temannya berusaha menangkap pelaku, salah satu komplotan datang menodongkan senjata api dan melepaskan tembakan. Saksi mata bilang komplotan pelaku curanmor melarikan diri setelah 5 kali melepaskan tembakan. Aksi ini dilaporkan ke polisi dan polisi langsung melakukan olah TKP setelah laporan masuk. Kini polisi masih memburu komplotan pelaku. Untuk yang satunya udah jalan duluan, terus ngelihat temennya ketangkep, dia balik lagi dengan bawa senjata api. Jadi sama dia dikasih peringatan gitu biar dilepaskan temannya. Berapa kali tembakan, Bang? Kalau saya waktu keluar itu udah ketiga kali. Setelah 3 kali itu dia kurang lebih nembak 3 atau 4 kali lagi. Saudara, Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden kembalikan ID Pers Istana milik wartawan CNN Indonesia yang sebelumnya sempat dicabut. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengembalikan kartu pers Istana milik wartawan CNN Indonesia. Yusuf menegaskan pihak Setpres tidak mengambil ID profesional milik wartawan CNN Indonesia, melainkan yang diambil adalah ID khusus Istana wartawan tersebut. Pengembalian ID pers khusus Istana tersebut disaksikan oleh pemimpin redaksi CNN Indonesia, Dewan Pers, dan juga Biro Pers. Biro Pers dan Media tidak mengambil ID profesional Mbak Diana sebagai jurnalis. Kita tidak mempunyai kewenangan itu. Tapi yang diambil oleh teman-teman itu adalah ID khusus Istana. ID khusus Istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pemimpin redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari menyampaikan dengan dikembalikannya ID pers Istana milik wartawan CNN Indonesia yang sempat dicabut menjadi momentum agar kinerja profesional wartawan dapat dijamin kebebasannya. Titin juga bilang jurnalis Istana yang meliput kegiatan presiden harus dapat diberi kebebasan untuk bertanya, berpendapat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers.
Teman jurnalis yang meliput istana, kegiatan Presiden mendapat jaminan untuk tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai undang-undang pers, kebebasan berpendapat, kebebasan bertanya tanpa terkecuali apa. Jadi teman-teman tetap dapat menjalankan tugas profesional mungkin. Sebelumnya saudara, kartu identitas liputan istana milik jurnalis televisi CNN Indonesia dicabut usai mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto soal makan bergizi gratis. Terkait hal ini, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI menyatakan keprihatinan atas penarikan kartu identitas liputan istana dari jurnalis saat sedang menjalankan fungsi jurnalistik. Kerja-kerja jurnalistik seperti yang dilakukan oleh Saudara Diani itulah sesuatu yang memang sangat ditunggu oleh publik. Publik memberikan kepercayaannya kepada para jurnalis untuk mendapatkan informasi sebesar-besarnya dari manapun juga. Dan dalam kasus MBG ini, publik betul-betul sedang menanti informasi klarifikasi dari Presiden. Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Nguruki Abu Bakar Basir di kediamannya di Sumber Banjarsari, Solo. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Nguruki Abu Bakar Basir di kediamannya di Banjarsari, Solo. Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup, Saudara, selama kurang lebih 30 menit. Usai pertemuan, Abu Bakar Basir menyampaikan bahwa kedatangannya merupakan kewajiban seorang ulama untuk menasehati. Hanya nasihat itu kewajiban seorang ulama, menasehati rakyat, menasehati orang kafir, menasehati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya. Ya, gitu ya. Itu saja, tidak ada tujuan lainnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan mengaku kaget dengan kedatangan Abu Bakar Basir. Jokowi mengatakan banyak diberi nasihat untuk mengabdi pada negara dan agama. Ya, sangat kaget saya kedatangan beliau. Intinya beliau menasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Nah, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Lalu apa makna dari pertemuan ini dan apakah akan memberi dampak bagi Joko Widodo? Kami membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro, dan juga Ketua Harian Bara JP, Mas Adli Abdullah. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Adli dulu. Mas Adli, ini pertemuan mendadak atau memang sudah direncanakan jauh-jauh hari? Ini kan pertemuan mendadak ini, sebagaimana pernyataan Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau pertama terasa kaget dengan kedatangan daripada
Kiai Haji Abu Bakar Bashir ke rumahnya. Beliau selaku orang Islam pasti dia membuka ruang, membuka rumah untuk dikunjungi oleh siapapun. Jangankan Pak Abu Bakar Bashir, rakyat jelata aja tiap hari datang ke rumahnya dan beliau sambut dengan begitu hangat dan bersahabat. Saya kira ini kedatangan Pak Abu Bakar Bashir, Pak Jokowi ini kan ada dua hal. Pertama, ini silaturahmi. Dan silaturahmi ini dalam agama itu kan termasuk memperpanjang umur. Apalagi Pak Abu Bakar Bashir dengan Pak Jokowi mungkin karena Pak Abu Bakar Bashir dulu dalam waktu beliau ditahan termasuk Pak Jokowi yang memotong masa tahanannya ini. Saya kira ini pertemuan dua tokoh Muslim. Apalagi Pak Jokowi sekarang ini kan juga sekarang menjadi tokoh global dengan diangkat sebagai penasihat Bloomberg New Economy, dan juga tadi Pak Abu Bakar Bashir meminta beliau juga menjadi seorang tokoh Islam. Saya kira itu adalah pertemuan biasa saja dan silaturahmi antara dua tokoh bangsa. Pertemuan biasa ini silaturahmi antara dua tokoh bangsa, tapi kalau dari sudut pandang Anda, Mas Agung Bhaskara, sebagai pengamat politik, apakah hanya sebatas itu atau ada makna lain dari pertemuan ini? Iya, pertama counter narasi jelas Mas ya. Jadi situasi ini bisa membuat ya isu soal ijazah, pemakzulan dan yang lain itu berdiri sama rata dengan isu misalkan silaturahim beliau dengan Pak Abu Bakar Bashir. Yang kedua memang menegaskan bahwa Pak Jokowi ini ingin merangkul semua kalangan, bahkan Islam yang sangat konservatif sekalipun diberi ruang di kediaman beliau, dan ini tidak mudah ya memposisikan diri sebagai istilahnya tokoh nasionalis yang kemudian berinteraksi dengan Islam konservatif yang kita tahu Pak Abu Bakar Bashir mendukung penerapan Islam ya, hukum Islam semacam itu. Jadi saya melihat ini sebuah arena situasi yang positif bagi Pak Jokowi untuk membuat dia magnet figurnya semakin atraktif untuk memperkuat Jokowi efek itu, karena di 2029 itu dibutuhkan oleh PSI, oleh Mas Gibran, oleh keluarga Solo secara keseluruhan seperti itu. Oke, Bang Abdi juga melihat hal yang sama? Ini kalau saya lihat ini silaturahmi biasa saja, ya kan? Silaturahmi biasa saja antara dua tokoh bangsa, apalagi Pak Jokowi ini dia dianggap tokoh Muslim moderat. Saya setuju dengan Mas Agung ini yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sebagai tokoh Islam moderat, datang Pak Abu Bakar Bashir yang orang dianggap tokoh Islam konservatif. Jadi Pak Jokowi itu bisa bersahabat dengan siapa saja karena sifat Pak Jokowi yang merakyat. Apalagi ini kedatangan daripada Pak Abu Bakar Bashir kan mengatakan sebagai agama itu kan saling menasihati ini, dan juga ini bagian daripada silaturahmi antara dua tokoh bangsa yang saya penting untuk terjadinya kesejukan dalam bernegara di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baik, meskipun kalau sosok Joko Widodo sendiri ini terlepas dari tokoh politik juga di tanah air yang juga sedang diperbincangkan begitu Mas Adli. Jadi menurut Anda ini hanya sebatas ya silaturahmi biasa, obrolan biasa antara tokoh bangsa, tidak ada kaitannya dengan dinamika politik yang terjadi? Saya sekiranya tidak ada. Ini kan kalau bagi kita media kan, bagi kita orang publik, batuk wajah Pak Jokowi itu kan bisa menjadi menarik untuk diliput. Ini apalagi kedatangan dua tokoh bangsa besar ini, yang satu ulama, satu adalah pemimpin Islam moderat, yaitu Pak Jokowi itu sendiri. Dan perlu diingat, Pak Jokowi ini kehidupannya orangnya sangat sederhana dan dia itu bisa menerima siapa saja. Kita pun datang ke sana tanpa perlu agenda khusus bisa diterima oleh Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi tadi termasuk terkejut, kaget dia dengan kedatangan Pak Abu Bakar Bashir. Tapi karena dia yang humble, yang sederhana, dia senang saja kedatangan Pak Abu Bakar Bashir. Apalagi berdua ini sama-sama orang Solo, sama-sama menjadi rakyat biasa di Republik Indonesia sekarang ini. Pak Jokowi sekarang kan sudah menjadi rakyat biasa sekarang ini. Kalau Mas Agung Bhaskara sendiri melihatnya ini keuntungan yang didapat dari Joko Widodo sendiri seperti apa dari pertemuan ini, baik dari sisi sebagai tokoh bangsa maupun dari sisi politiknya?
Iya, suka atau tidak kan selama ini Pak Jokowi dikaitkan dengan problem etik Pilpres 2024, Mas Yasir. Sehingga ketika kedatangan Pak Abu Bakar Ba'asyir ke kediaman beliau, yang itu notabene ulama, ya, ulama dari kalangan Islam konservatif, sedikit banyak ya kita akan tahu bahwa problem etis itu sedikit banyak tereduksi dengan kehadiran seorang sosok ulama konservatif itu Pak Abu Bakar Ba'asyir. Karena suka atau tidak, yang membuat isu dalam tanda petik ijazah, pemakzulan, dan yang lain mengemukakan ada teman-teman yang belum puas dengan problem etik yang tak tuntas di 2024 itu. Mereka yang tak puas dengan kinerja Pak Jokowi 2 periode kemarin. Dan mereka yang punya kepentingan di 2029 juga. Jadi dengan kedatangan Pak Abu Bakar Ba'asyir ke kediaman Pak Jokowi, sedikit banyak problem etik di 2024 itu bisa teralihkan sementara, seperti itu. Yang kedua, memang bagi Pak Abu Bakar Ba'asyir sukar untuk tidak diungkapkan bahwa ini bagian dari politik etis beliau yang sudah mendapat manfaat dengan pengurangan ya hukuman ketika Pak Jokowi berkuasa di masa silam. Ini bagian dari arahan ya terima kasih beliau dengan mengunjungi Pak Jokowi di kediamannya, karena dari sisi umur kan senioritas Pak Abu Bakar Ba'asyir lebih berumur ya ketimbang Pak Jokowi, tapi beliau menyampaikan rasa terima kasih itu dengan datangi tuan rumah untuk mengucapkan langsung seperti itu. Dan bagi Pak Jokowi yang ada soal nggak ada masalah gitu, yang penting silaturahim kita sebagai sesama tokoh bangsa bisa terjalin walaupun sifatnya mendadak, walaupun mungkin tidak direncanakan, tapi buat saya ini bagus, memberikan semacam energi positif kepada publik bahwa se ekstrim apapun ideologi kita, keyakinan kita, tapi kalau sudah membahas Indonesia, semuanya bersama bersatu mencari titik temu. Seperti itu, Mas Yasir. Kan kalau kita tahu juga saat ini kan juga Joko Widodo masih terseret begitu, ikut dalam kasus yang setengah berlangsung begitu soal ijazah palsu. Ini menurut Anda kaitannya ataupun hubungannya apakah ada? Tidak secara langsung ya, tapi kan kita tahu masing-masing punya brand sebagai tokoh. Satu tokoh nasionalis, presiden ke-7, satu ulama besar yang pro dengan penerapan Islam sebagai hukum nasional kita. Dan ketika ini bertemu, bersanding, sintesisnya adalah Pak Jokowi mendapat manfaat berupa dalam tanda petik masalah beliau sedikit banyak teralihkan. Kemudian di sisi Pak Abu Bakar Ba'asyir dengan berinteraksi dengan Pak Jokowi sedikit banyak ya ideologi yang beliau pahami selama ini ya bergeser ke tengah, Mas Yasir. Lebih ke tengah, lebih moderat, lebih kompromis, lebih lebih open terhadap siapapun. Karena dengan bersilaturahim ke Pak Jokowi artinya tokoh-tokoh nasionalis yang itu berbeda haluan atau ideologi dengan Pak Abu Bakar Ba'asyir bisa ya diberikan ruang dan tempat untuk berkomunikasi dengan beliau, memastikan bahwa titik tengah, titik temu ke dalam keindonesiaan kita bisa terjalin seterusnya seperti itu. Oke, Mas Adli sendiri melihatnya bagaimana, Mas Adli? Karena kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Ba'asyir, salah satu pesannya adalah fokus ke agama begitu. Apakah ini juga bisa dibaca bahwa udah fokus di agama aja, jadi jangan cawe-cawe dengan urusan politik tanah air yang terjadi? Saya kira itu kan datangnya fokus ke agama, itu kan dia datang minta Pak Jokowi ini menjadi tokoh Islam. Pak Jokowi ini kan secara agama itu kan lebih bagus, beliau itu kan orang secara taat, beliau salatnya bagus ya kan. Ini jadi lebih melihat ini bahwa Abu Bakar Ba'asyir datang, Bapak jadilah menjadi tokoh Islam, dan itu sah-sah saja. Dan itu bagi Pak Jokowi, beliau ini sekarang ini sudah menjadi tokoh Islam, tapi Islam moderat. Tapi dengan kedatangan Pak Abu Bakar Ba'asyir ini sama, saya setuju dengan Mas Agung tadi. Jadi kita bisa melihat bagaimana kepentingan bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan sektoral atau kepentingan ego sektoral yang kita mainkan selama ini. Jadi saya lihat ini pertemuan dua tokoh ini, Pak Abu Bakar Ba'asyir dengan Pak Jokowi, itu menunjukkan bahwa adanya penyatuan, untuk ada yang penyatuan. Jadi kita selesailah dan berbicara hal remeh-temeh, mari kita bersatu membangun bangsa ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran. Jadi ini kita kawal pemerintahan ini secara baik, kita tinggalkan hal-hal yang menyebabkan ini terjadi disintegrasi bangsa. Ini adalah merupakan simbol untuk penyatuan bangsa dengan kedatangan Pak Abu Bakar Ba'asyir ke rumah Pak Jokowi. Apalagi Pak Abu Bakar Ba'asyir orang lebih tua datang ke rumah Pak Jokowi. Sebenarnya kan Pak Jokowi yang datang. Tapi ini saya kira ini pasti akan ada hubungan timbal balik. Dan ini bagus
untuk kita, dan ini maksud lesson learn bagi kita ini yang berpolitik. Kita boleh berbeda pendapat, tapi hati tetap satu demi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oke, terakhir Mas Agung Baskoro juga melihat hal yang sama? Iya, dalam politik kadang ada yang tiba-tiba, Mas Yasir, ataupun tidak disengaja. Kalau saya, kita buka ruang itu supaya melihat bahwa Pak Jokowi ini aktor politik yang ulung, yang bisa menciptakan panggung-panggung politik kapanpun dan dimanapun, bahkan di kediaman rumahnya sendiri, yang kita tahu sekarang selain sebagai tempat silaturahim politik bagi tokoh-tokoh nasional, wisata rakyat katanya di sana sudah terbentuk, tapi ini bisa menjadi epicentrum politik yang mempengaruhi dinamika politik kebangsaan kita ke depan. Jadi hati-hati dengan Pak Jokowi untuk semua, kira-kira pesannya begitu. Berarti apakah Anda juga melihat pertemuan ini bisa memberi pesan kepada mereka-mereka yang saat ini juga masih berbeda pendapat ataupun berseberangan dengan Joko Widodo? Persis tadi saya sampaikan, hati-hati dengan beliau, istilahnya begitu, dengan beliau bertemu dengan Pak Abu Bakar Bashir, karena beliau bisa membuka ruang komunikasi dialog dengan siapapun, se-ekstrim apapun. Artinya ya politik kita jangan terlalu benci-benci amat, jangan terlalu sayang-sayang amat, di tengah saja supaya lebih jernih melihat semuanya. Termasuk dengan Roy Suryo yang saat ini masih terus dengan kasus ijazah palsu Jokowi. Betul, karena Pak Roy Suryo kan juga sebelumnya sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kalau hari ini sangat jauh dengan Pak Jokowi, satu momen bisa jadi di tengah-tengah bahkan balik lagi ke semula. Jadi saya memberi ruang kepada semua, kepada masyarakat kita, objektif saja melihat situasi politik kita di tengah, supaya apa? Supaya kita bisa mencari titik temu lebih objektif, lebih clear and clean melihat semuanya. Seperti itu, Mas Yasir. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro, dan Ketua Harian Bara JP, Mas Adli Abdullah, telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Sehat semua. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih punya informasi soal Presiden Prabowo Subianto menyinggung para perusuh dalam demo pada Agustus lalu. Prabowo menyebut perusuh tersebut bukan aktivis, melainkan penjahat yang membakar fasilitas umum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyinggung para perusuh dalam demo yang bergejolak pada Agustus 2025 lalu. Ia menyebut para perusuh itu bukan pejuang keadilan dan bukan aktivis. Menurut Presiden, mereka penjahat yang membakar fasilitas umum. Prabowo menambahkan, para perusuh bertujuan mengadu domba rakyat, padahal fasilitas umum hingga gedung yang dibakar dibangun dari uang rakyat. Prabowo menuturkan Indonesia kini diambang kebangkitan, namun dikacaukan oleh pihak yang menginginkan kerusuhan. Membuat kerusuhan, membuat bom Molotov, ini adalah kejahatan. Ini bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan. Mereka hatinya jahat. They are evil. Mereka zolim. Mereka ingin membuat kekacauan. Mereka ingin mengadu domba. Mereka ingin menghentikan kebangkitan bangsa Indonesia. Saudara, 2 orang masih dinyatakan hilang pasca unjuk rasa akhir Agustus lalu. Polisi didesak untuk segera menemukan keduanya. 2 orang masih dinyatakan hilang pasca unjuk rasa akhir Agustus lalu. Keduanya adalah Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengungkap, 2 orang yang dilaporkan hilang oleh Kontras pasca demo ricuh sudah diketahui keberadaannya. Menurut Yusril, 2 orang yang masih hilang tersebut diduga tidak terlibat langsung dalam rangkaian unjuk rasa. Mengenai orang hilang, itu masih ada 2 yang kita belum ketemu. Tapi saya memang sudah dari awal minta kepolisian juga mengejar mereka. Karena kita juga merespon apa yang dikatakan oleh Kontras bahwa ini ada penghilangan paksa
diduga ada penghinaan paksa, dan kita sudah memastikan bahwa orang yang sudah ditemukan itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan demo. Ya, jadi yang dua, ya kita sudah ada tanda-tandanya, kita bisa tahu di mana orangnya, tapi lebih baik belum kita ungkapkan. Nanti kalau sudah kita temu, baru kita akan umumkan. Tapi dari yang dua ini pun juga sudah kita ketahui kemungkinan juga tidak terlibat langsung dengan demo yang terjadi kemarin. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Arisam Indradi mengungkapkan polisi sudah membangun komunikasi dengan keluarga dua korban hilang. Dia juga meminta bantuan masyarakat untuk dapat membantu memberikan informasi terkait keberadaan dua korban hilang tersisa. Terus berkomitmen, seperti yang pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kami yang hilang, yang dilaporkan hilang, itu adalah saudara-saudara kami. Dan tim sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya dari semua pihak. Tim masih bekerja dan kami berharap ada informasi juga dari masyarakat. Informasi sekecil apapun itu nanti akan didalami oleh tim ya. Tentunya harapan kita bersama dan mohon doa restu bahwa dua saudara kita ini ketemu. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut perlu ada tim pencari fakta untuk membuat semuanya terang terkait tewasnya sejumlah orang dalam unjuk rasa, penangkapan aktivis, serta masih belum ditemukannya dua orang yang hilang pasca demo. Ya, kita sangat menyayangkan bahwa hingga hari ini persis 1 bulan hilangnya Reno dan juga Farhan. Bahkan kemarin 1 bulan juga kematian Afan, Iko, Reza, dan lain-lainnya. Dan 12 kasus ini, 10 kasus kematian dan 2 adalah kasus penghilangan, ini belum ada keadilan, belum ada titik terang. Kami sangat menyesalkan pemerintah membatalkan rencana membentuk tim gabungan pencari fakta. Dalih pemerintah bahwa sudah ada tim yang dibentuk oleh Lembaga Nasional HAM itu tidak cukup. Aparat keamanan harus segera menemukan dua orang yang masih dinyatakan hilang pasca unjuk rasa lalu. Keluarga saat berharap mereka kembali. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terbaru saudara soal ambruknya sebuah bangunan pesantren yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur saudara. Dan ini adalah visual terkini yang kami hadirkan bagaimana kondisi pasca bangunan pesantren yang roboh di Sidoarjo, Jawa Timur saudara. Tampak ini ada tim gabungan sedang melakukan evakuasi dan juga melihat kondisi yang terjadi pasca bangunan pondok pesantren yang ambruk saudara. Di visual lain kami hadirkan bagaimana kondisi dari santri yang masih berada di luar. Mereka memantau bagaimana bangunan pondok pesantren yang ambruk dan diduga masih ada santri yang terjebak di reruntuhan. Update-nya saudara, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Jack Robi di Sidoarjo, Jawa Timur. Robi. Ya, baik saudara, dapat kami laporkan bahwasanya saat ini saya sedang berada di Ponpes Al-Fauzini yang berada di Kecamatan Budaran Sidoarjo. Pada sore tadi, satu bangunan ini rubuh. Diduga karena kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan pergunaannya. Sedangkan sejumlah santri sudah dievakuasi dengan sejumlah ambulan. Terdapat mayoritas yang dibawa ambulan, korban-korban santri yang dibawa ambulan tersebut merupakan korban-korban yang mengalami luka ringan. Saat ini petugas gabungan dari BPPD Sidoarjo, Polres Sidoarjo dan aparat TNI sedang melakukan evakuasi terhadap santri-santri yang hingga kini masih terjebak di dalam reruntuhan tersebut. Demikian sudah dapat kami laporan dari lokasi. Jack Robi, berarti hingga saat ini masih ada beberapa santri yang terjebak begitu ya. Bagaimana proses pencarian ataupun penyelamatan dari santri yang terjebak di sana? Ya, dapat kami laporkan bahwasanya sampai saat ini kami belum mendapatkan info resmi terkait dengan upaya petugas gabungan untuk melakukan evakuasi terhadap santri-santri yang hingga kini masih terjebak di dalam reruntuhan tersebut. Demikian. Kapan persisnya bangunan pondok pesantren ini ambruk? Ya, dari Ketua RT menyebutkan bahwasannya ambruknya bangunan ini yang dibangun pada sekitar 2 tahun lalu terjadi setelah
sholat asar tadi, saudara. Demikian, sekitar pukul 3 hingga 3.15. Demikian. Oke, Anda juga mungkin sudah berbincang begitu dengan sejumlah saksi mata, santri yang ada di sana. Sudah ada cerita mengenai sebenarnya penyebab dari bangunan roboh ini? Menurut Ketua RT setempat bahwasanya semalam dia mendapatkan informasi bahwasanya di tempat ini akan dilakukan pengecoran di bagian atas bangunan. Diduga karena kelebihan muatan akhirnya fondasi bangunan ini roboh. Begitu. Warga juga menyampaikan bahwasanya mereka baru tersadar saat mendengar seperti dentuman yang berasal dari ponpes ini. Demikian, saudara. Kemudian Jack Robi, bisa Anda eksplor lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana bangunan pesantren ini roboh ataupun ambruk, termasuk mencari siapa saja orang yang bisa ditanyai begitu untuk menjadi narasumber kita di program Kompas Petang ini? Mayoritas seperti Bupati saat ini ada Wakil Bupati Sidoarjo bersama pengurus ponpes sedang melakukan berdiskusi untuk terkait dengan penyebab dan juga kronologis kejadian ambruknya bangunan ini. Ya, menurut Wakil Bupati Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan segera menurunkan alat berat untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang roboh pada hari ini. Demikian. Ya, kalau kita lihat ini ada visual. Oke. Bagaimana Bu proses evakuasi ini, Bu? Ya, ini masih proses karena kita masih menunggu alat berat, masih perjalanan. Doakan, ini masih perjalanan. Doakan ya tidak terlalu banyak. Ya, tadi sedikit pernyataan dari Wakil Bupati Sidoarjo yang menyempatkan diri untuk melakukan peninjauan terhadap robohnya ponpes ini yang berada di Kecamatan Began Sidoarjo. Demikian. Jack Robi, tadi sebelum Anda berbincang dengan Wakil Bupati Mimik Indayana yang bilang masih proses, begitu sempat terlihat visual Wakil Bupati masuk ke dalam bangunan yang runtuh tersebut. Bisa divisualisasikan atau bisa ditunjukkan itu sebenarnya aktivitas apa di dalam itu? Baik, saat ini Wakil Bupati dan juga Kapolres Sidoarjo tengah terus berkoordinasi untuk segera menurunkan alat berat ke lokasi bencana. Demikian. Dapat bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwasanya saat ini kedua pejabat ini tengah terus berkoordinasi agar proses evakuasi terhadap korban yang diduga masih berada di dalam runtuhan akan segera dilakukan. Sementara itu, petugas BPBD Sidoarjo masih terus melakukan penyisiran kepada bangunan yang roboh pada sore tadi. Tolong bagian tidak berkepentingan